Ya, selamat siang Bu Dwi. Gimana kabarnya? Selamat siang Mbak Nanang. Alhamdulillah hari ini sehat. Oke, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bu Dwi akan berperan menjadi coach bagi Ibu Dia. Ya, kemudian kira-kira persiapan apa saja yang sudah Bu Dwi persiapkan supaya coaching hari ini berjalan dengan baik. Nggih Bapak, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Dia dan saya akan coaching sesuai dengan alur tirta Bapak. Yang pertama saya mulai dengan tujuan, lalu identifikasi dan rencana, tanggung jawab, dan pertanyaan berbobot juga sudah saya siapkan Pak. Baik, Bu Dwi, jangan lupa ya untuk tiga kompetensi inti. Selain mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Dwi juga harus mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan rasa, tetap harus ada ya. Kemudian jangan ada yang mengganggu seperti HP agar di silent supaya tidak mengganggu nantinya Bu Dwi. Iya Pak, siap. Baik, kalau begitu silakan Bu Dwi, selamat bercoaching. Terima kasih Pak Nanang. Assalamualaikum Bu Dia, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Dwi, alhamdulillah ada kesempatan buat bertemu dan ngobrol-ngobrol di sini. Iya, kemarin colek-colek saya nih katanya pengen sharing sebentar. Apa ya Bu Dia ya? Terima kasih Bu Dwi, sesuai yang saya katakan kemarin, saya mau meminta waktu sebentar. Saya ingin melakukan coaching dengan Bu Dwi. Apa Ibu Dwi hari ini ada waktu? Ya, ada Bu Dia. Kira-kira tujuan coaching kita kali ini apa ya? Oh iya, saya mau meminta pendapat nih Bu tentang murid saya yang selalu menangis di awal ketika dia sampai di sekolah Bu. Tetapi anak tersebut jika sudah sampai di kelas dan sudah melakukan kegiatan beraktivitas dengan teman-temannya itu sudah biasa. Tetapi anehnya ketika dia baru di sampai di sekolah itu rewel begitu Bu. Setiap pagi mesti selalu begitu. Oke. Berarti yang saya garis bawahi pertemuan coaching kali ini dia akan membahas tentang murid yang ketika sampai di sekolah deh. Iya betul Ibu, saya ingin sekali mencari solusi nih mengapa anak tersebut seperti itu di setiap paginya. Ingin sekali mendampingi dengan bimbingan anak tersebut. Selama ini saya merasa kesulitan karena masih banyak murid-murid yang lain di setiap pagi yang harus saya dampingi juga, harus saya sapa, tidak hanya satu anak itu. Iya betul, karena di TK itu memang luar biasa ya Bu Tia ya. Untuk saat ini kira-kira kesempatan apa yang dimiliki Bu Tia untuk melakukan kegiatan kedepannya Bu Tia? Kesempatannya yaitu begini Bu, kedepannya saya ingin lakukan agar anak tersebut itu sudah tidak rewel ketika dia tiba di sekolah, langsung bisa berbaur dengan teman-temannya seperti itu Bu. Ya, oke, saya paham. Sekarang sebelum kita lanjut, kalau menurut Bu Tia, dari skala 1 sampai 10, sekarang Bu Tia ini ada di posisi berapa Bu Tia? Saat penyambutan anak tersebut sampai di sekolah, seperti itu. Kira-kira ya
posisi saya sekarang mungkin ada di antara 6 sampai 7, Bu. Khusus untuk menyambut anak tersebut, tetapi untuk penyambutan yang anak-anak yang lainnya mungkin di angka 9. Dan saya ingin sekali memiliki kemajuan dari penyambutan anak, khusus anak itu bisa lebih gitu loh, Bu. Oke, khusus untuk anak tersebut, Bu Diah di skala 6 sampai 7. Kira-kira ke depannya Bu Diah kepengen ada di skala berapa? Ya, ke depannya saya ingin di skala 9, Bu. Nantinya ya pasti saya ingin sekali sampai di skala 10, Bu. Kan pinginnya naik terus ya, Bu. Oke, berarti semangatnya Bu Diah luar biasa ini. Nah, kira-kira untuk mencapai skala yang diinginkan Bu Diah punya kekuatan apa yang sudah dimiliki? Untuk saat ini saya baru mempelajari trik menyapa dan merayu dengan cara yang riang. Saya juga akan mengajak teman-temannya untuk merayu agar anak tersebut mau berkeinginan dan bisa lepas langsung dengan cepat ketika dia itu sudah tiba di sekolahan. Wah, itu keren sekali Bu Diah. Ya, untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, kira-kira peluang yang nantinya ingin Ibu Diah ambil itu apa? Peluangnya ya Bu, saya akan membuat anak tersebut merasa diharapkan setiap datang ke sekolah. Misal dengan pujian, kemudian rasa rindu ingin segera bermain dengan anak tersebut. Uh, jadi anak itu merasa dirindukan seperti itu loh Bu. Jadi dia langsung bisa lepas dengan ibunya. Alhamdulillah keren sekali ini rencananya Bu Diah. Nah, dalam mewujudkan keinginan Bu Diah ini tentunya nanti akan ada hambatan. Kira-kira hambatan apa dan bagaimana cara melakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut, Pak? Ya, solusinya itu saya sebagai guru, saya harus telaten. Itu yang pertama. Kemudian harus lebih banyak merayu, serta mungkin lebih kreatif saat penyambutan di pagi hari. Serta saya akan mengajak kerjasama dengan orang tuanya, orang tua anak tersebut dan teman-temannya. Ya, berarti rencana Bu Diah ke depan dengan sambutan yang lebih hangat, dengan komunikasi dengan wali, serta menciptakan hal-hal yang kreatif ya, penyambutan. Iya, saya juga ingin sekali penyambutan saya itu sudah memegang benda yang menarik buat anak tersebut, seperti dia kan sukanya burung. Nah, saya akan membuatkan origami burung, kemudian saya bagikan kepada teman-temannya. Kemudian si anak itu ketika melihat temannya sedang bermain, wah dia memegang origami burung nih, aku kepingin. Jadi dia langsung lepas gitu saja Bu dari orang tuanya. Sudah Oh tidak rewel iya, lagi, begitu Bu. Jenje Bu Diah, baik sekali itu rencananya Bu Diah. Kira-kira bagaimana dengan jangka waktu untuk mewujudkan rencana Bu Diah itu? Uh, Insya Allah mulai besok pagi Bu, saya akan menerapkan hal tersebut. Ya, keren, semangat Bu Diah. Nah, untuk keberhasilan rencana Bu Diah dalam melakukan kegiatan tersebut, itu apa Bu? Ya, menurut saya ketika anak sudah tiba di sekolah, dia sudah tidak rewel lagi Bu, sudah langsung lepas dari orang Iya, tuanya. Alhamdulillah. Semoga ya Bu ya. Untuk komitmen Bu Diah sendiri tentang rencana ini apa Bu? Di pagi hari saya akan membawa mainan, kemudian saya akan mengajak teman-teman untuk bermain bersama, dan mungkin hari berikutnya saya akan membuat mainan dari kertas atau mainan apa yang
membuat dia itu menarik gitu loh Bu. Wah, kreatif sekali Bu Dia ini. Nah, untuk melaksanakan itu ada tidak Bu yang membantu Bu? Yang membantu mungkin teman sejawat itu ada ya Bu. Kemudian kompromi dengan teman-temannya. Mungkin itu Bu yang bisa saya lakukan. Oh ya, kalau untuk tindak lanjut dari coaching ini apa Bu? Semoga rencana saya bisa terwujud dan terlaksana dengan lancar, Bu. Amin. Semoga apa yang dia harapkan bisa terwujud ke depannya, dan apa yang menjadi terwujud agar anak tersebut tidak rewel lagi ya Bu Tia untuk masuk sekolah seperti itu. Dan saya kira cukup ya Bu Tia ya untuk sesi coaching kali ini. Semoga coaching kali ini bisa menambah wawasan kita bersama. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih Bu Dwi. Ye, sami-sami. Masih mute. Oh ya, maaf ya. Begini ya, untuk Ibu Dwi ya, luar biasa. Coaching kali ini sangat mengena sekali ya, sangat bagus. Sampai pada dengan titik temu solusi permasalahan yang dimiliki Bu Dia. Secara keseluruhan, saya sudah melihat proses yang Bu Dwi tunjukkan. Bu Dwi juga sudah mendengarkan secara aktif dengan menunjukkan rasa empati dan mampu mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, oke. Sambil kita evaluasi, mungkin Tirta yang tadi ya sudah Ibu lakukan untuk Bu Dia secara garis besarnya, itu menurut Bu Dwi itu seperti apa, Bu? Apa saja menurut Ya, Bu Dwi? menurut saya sudah sesuai dengan alur kita ya Pak, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, serta saya mengajukan kepada Bu Dia pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Pak. Oke, bagus sekali ya, Sehingga Bu. Bu Dia bisa mengungkapkan ya Pak, tadi mengungkapkan apa permasalahannya. Iya, Gitu. betul sekali. Ya, iya betul sekali Bu Dwi. Kalau saya bisa menilai antara skala 1 sampai dengan 4, itu saya bisa menilai untuk coaching yang Bu Dwi Restiani lakukan itu nilainya 4 ya Bu. Ya, jadi mungkin Bu Dwi bisa melanjutkan coaching-coaching terhadap rekan guru yang lain di lain waktu ya. Jadi sukses selalu buat Bu Dwi, sampai ketemu lagi di Amin. waktu. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Dwi. Selamat siang Ibu Dia, bagaimana kabarnya hari ini? Masih mute Bu Dia. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Dwi. Alhamdulillah hari ini saya sehat sekali. Alhamdulillah. Saya dengar pada kesempatan hari ini Bu Diah akan berperan menjadi coach bagi Pak Nanang, deh. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan agar coach hari ini berjalan dengan baik, Ibu? Iya Bu, saya akan melakukan coach terhadap Pak Nanang sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Yang pertama dimulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Beberapa pertanyaan berbobot juga sudah saya siapkan Bu.
Oh, nggih. Baik. Bu Dia, hari ini jangan lupa ada 3 kompetensi inti. Ya, selain mengajukan pertanyaan berbobot, Bu harus mengutamakan present ya Bu Dia, atau kehadiran penuh. Jika ada HP, di silent saja, tidak usah dibunyikan. Lalu jika ada masalah-masalah di rumah, di stop dulu, di skip dulu. Juga mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa ya Bu Dia, karena itu akan membuat koci kita bisa mengeluarkan segala apa yang jadi permasalahannya. Oke, siap Bu. Saya sudah siap melaksanakannya. Jadi, kalau begitu, selamat bekerja Bu Dia. Baik Bu Dwi, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Pak Nanang. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore juga Bu Dia. Alhamdulillah, kabar saya sehat selalu. Alhamdulillah Pak Nanang. Oh iya Pak Nanang, kira-kira ada sesuatu hal apa ya yang ingin disampaikan pada percakapan ini? Mungkin saya bisa membantu karena kemarin Pak Nanang juga sudah kabar-kabar mau ngobrol-ngobrol gitu Pak. Ya, jadi begini Bu Dia, ini kan mengenai keikutsertaan saya sebagai peserta calon guru penggerak di angkatan 6 ya. Nah, saya kan peserta satu-satunya guru TK yang laki-laki ya. Sedangkan yang lainnya itu perempuan, ibu-ibu semua ya. Terus sedangkan peserta yang lain itu dari jenjang TK, SD, SMP, SMA ya. Yang tentunya jauh lebih senior daripada saya, sehingga saya itu kok merasa minder itu loh Bu Dia. Saya merasa kurang percaya diri seperti itu Bu Dia. Nah, terus kira-kira topik apa yang ingin Pak Nanang capai dalam percakapan kita kali ini dengan perasaannya Pak Nanang tadi yang merasa minder tadi? Baik, saya itu pengennya sebagai calon guru penggerak ini mempunyai kepercayaan diri yang kuat, kepercayaan diri yang tangguh, jadi tidak mudah minder begitu Bu Dia. Jadi walaupun dengan bertemu dengan bapak ibu guru yang lain dari jenjang yang lebih tinggi itu uh, saya tidak minder dan nantinya saya mempunyai harapan bisa lulus program calon guru penggerak ini dengan nilai akhir yang baik seperti itu Bu Dia. Amin, amin. Semoga sukses ya Pak. Kemudian baik, jadi Pak Nanang sudah mengutarakan harapan Pak Nanang dengan percaya diri yang kuat, maka Pak Nanang bisa lulus sebagai calon guru penggerak ini dengan hasil yang memuaskan. Benar Ya, seperti itu Pak? ya benar-benar seperti itu harapan saya. Ya. Ini kan membicarakan masalah percaya diri. Kalau menurut Pak Nanang, rasa percaya diri seperti apa yang Pak Nanang harapkan? Jadi begini Bu, menurut saya untuk rasa percaya diri itu untuk diri saya itu percaya diri yang kuat ya. Jadi tidak mudah down, tidak mudah goyah dalam situasi apapun. Dalam artian saya tetap yakin dengan kemampuan apa yang saya miliki dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan, kemudian dalam menyelesaikan tugas-tugas di CGP ini, kemudian saya dapat menyelesaikan program guru penggerak ini dengan hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan saya Bu, seperti itu.
Ya, sangat bagus sekali Pak Nanang. Kemudian Pak Nanang, untuk situasi seperti apa yang Pak Nanang rasakan pada saat ini? Jadi situasi yang saya rasakan untuk saat ini, saya masih agak kurang percaya diri, ya. Jadi saya masih sering gelisah, karena saya merasa bahwa saya itu sangat minim sekali dengan pengetahuan, Budi ya. Minim pengetahuan, minim pengalaman, kemudian keterampilan dibandingkan dengan peserta yang lain. Ya, jadi menurut saya itu dari jenjang ya, lebih tinggi dari saya, jenjang TK, tentunya yang SD, SMP, SMA itu mempunyai wawasan yang luas. Ya, jadi saya pribadi selalu berusaha, Budiah, untuk menjadi yang terbaik dan apa namanya selalu percaya diri seperti itu. Oh ya, untuk bisa mencapai harapan seperti yang Pak Nanang inginkan tadi, hal apa yang Pak Nanang lakukan supaya bisa terwujud nih Pak Nanang? Ya, supaya hal tersebut bisa terwujud, saya berusaha lebih semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya untuk tetap semangat, berpikir positif, menjalin hubungan yang baik dengan peserta calon guru penggerak yang lain, baik yang sama-sama dengan satu jenjang maupun dengan peserta dengan jenjang yang lainnya seperti SD, SMP, SMA, seperti itu. Sehingga nanti ada suatu kerjasama, begitu Bu Dia. Iya. Wah, sangat bagus sekali nih harapannya Pak Nanang. Jadi menurut Pak Nanang, dengan langkah tersebut merupakan langkah yang terbaik untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Apakah benar seperti itu Pak Nanang? Betul sekali. Dengan terjalinnya suatu hubungan yang baik tersebut, saya berpikir bahwa hal tersebut akan menumbuhkan rasa percaya diri saya. Kemudian saya bisa menambah wawasan dari mereka, bisa menambah ilmu, juga menambah pengalaman seperti itu, Bu Dia. Oke. Menurut saya, yang sudah Pak Nanang lakukan itu merupakan suatu langkah dan usaha yang sangat baik, Pak Nanang, untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian, apa yang akan Pak Nanang lakukan setelah ini? Jadi setelah ini saya akan lebih berusaha untuk berpikir positif, Bu. Jadi lebih bersemangat lagi dalam mengikuti program guru penggerak, ya. Kemudian mengerjakan tugas demi tugas yang ada di LMS itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ya. Paling penting itu menurut saya itu menjalin suatu hubungan yang baik, ya. Hubungan yang baik antar sesama peserta calon guru penggerak yang lain, karena saya berpikir bahwa di situ saya akan mendapatkan pengalaman, ya. Kita saling bisa sharing-sharing ilmu, bisa berbagi wawasan dan lain-lain. Seperti itu, Bu Dia. Oke, nah, menurut Pak Nanang ada teman yang mendukung mendukung rencana teman yang diminta. Baik, saya sering sharing-sharing dan tukar pendapat dengan kepala sekolah, kemudian teman-teman sejawat saya. Kemudian saya juga selalu membuka kritik dan saran serta masukan sebagai upaya saya untuk memperbaiki diri saya. Begitu, Bu. Oke, oke, baik Pak Nanang. Nah, dari percakapan kita kali ini, seperti apa yang sudah Pak Nanang utarakan tadi mengenai usaha yang diharapkan, kemudian apa yang dapat Pak Nanang kali ini, Pak Nanang? Baik, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari tujuan yang saya harapkan,
saya harus selalu berpikir positif, kemudian tetap semangat, pantang menyerah. Sebagai calon guru penggerak harus selalu mengerjakan tugas-tugas di LMS sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang paling penting itu adalah menurut saya itu menjalin suatu hubungan yang baik, ya, dari sesama peserta calon guru penggerak, baik itu TK, SD, SMP, dan SMA, seperti itu, Bu. Tidak lupa juga semangat saya yang paling bisa mendongkrak saya itu adalah orang-orang yang terdekat saya, ya. Kemudian bantuan, support teman-teman saya, ibu kepala sekolah memang sangat berarti bagi saya. Begitu, Bu Dia. Oke, baik sekali Pak Nanang. Dari percakapan kita kali ini, permasalahan yang Pak Nanang hadapi ternyata sudah mendapatkan solusi ya. Dan saya sebagai teman tentunya juga mendukung dan mensupport supaya harapan Pak Nanang dapat tercapai dengan baik. Ya, terima kasih Bu Dia. Ya, mungkin cukup sekian Pak Nanang percakapan kita kali ini. Semoga sukses dengan keinginan dan harapan Pak Nanang bisa terwujud. Amin. Terima kasih Bu Dia. Ya, sama-sama Pak Nanang. Pas. Luar biasa sekali Bu Dia, coachingnya kali ini sangat mengena dan Pak Nanang bisa mengeluarkan permasalahannya dan mendapatkan sebuah solusi deh. Bu Dia juga hadir secara penuh, mendengarkan secara penuh, mendengarkan aktif, menunjukkan rasa empati dan mampu mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach kita bisa mengeluarkan apa yang menjadi permasalahannya. Oke, sambil kita evaluasi, mungkin tadi Tirta yang sudah Ibu lakukan untuk Pak Nanang, itu secara garis besarnya apa saja, Nje? Oh ya, terima kasih Ibu Dwi Tirta yang sudah saya lakukan untuk Pak Nanang itu ya menurut saya sudah sesuai dengan alurnya Bu, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Nanang juga merupakan pertanyaan terbuka. Sehingga Pak Nanang bisa dengan sendirinya menggali potensi yang ada dalam Pak Nanang. Sehingga Pak Nanang bisa menemukan Ibu solusi dari permasalahannya sendiri. Saya juga berusaha untuk hadir secara penuh dalam menanggapi Pak Nanang. Ya Bu Dia, bagus sekali coaching kali ini. Kalau saya bisa menilai antara skala 1 sampai 4, Bu Dia sudah mendapatkan skala 4. Terus lanjutkan coaching dengan teman-teman sejawat yang lain. Semoga dengan guru penggerak kita bisa membantu solusi untuk teman-teman yang lain. Terus semangat Bu Dia. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Sami-sami. Selamat siang Pak Nanang, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Dia, Alhamdulillah kabar sehat selalu Bu Dia. Oke, Alhamdulillah. Pak Nanang, kesempatan kali ini Pak Nanang akan berperan menjadi coach bagi Bu Dwi Ristiani. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan Pak Nanang? Ya, kali ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Dwi Ristiani sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Jadi dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, dilanjutkan dengan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk Bu Dwi Ristiani.
Seperti itu, Bu Dia. Baik, jangan lupa ya Pak, untuk 3 kompetensi inti selain mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Nanang juga harus mengutamakan presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, tetap harus ada ya Pak. Kemudian HP di silent, seperti itu ya Pak. Oh ya, siap Bu Dia. Oke, kalau begitu selamat bekerja Pak Nanang. Ya, Assalamualaikum Mbak Nanang, selamat siang. selamat siang Bu Dwi Restiani. Waalaikumsalam. Monggo Bu Dwi, silahkan. Jadi Pak, terima kasih. Mohon izin ganggu nih Pak. eh, Sesuai dengan yang saya hadirkan tadi pagi Pak, saya ingin meminta sedikit waktu untuk coaching sebentar Pak. Apakah Bapak ada waktu Pak? Ya, monggo Bu. Kira-kira tujuan coaching kita kali ini apa ya Bu? Nah itu dia Pak masalahnya. Jadi saya itu mempunyai sedikit permasalahan ya Pak di kelas saya, kelas B1. Jadi selama 1 semester ini ada satu anak yang usianya 5 tahun 6 bulan, namun apa ya, dalam berbahasa atau mengucapkan kata-kata itu kurang jelas begitu. Jadi kalau orang bilang itu celat gitu ya Pak. Seperti hulu ono ulo mahku. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata itu kurang jelas. Terus dengan bahasa seperti Ipin Upin Pak kalau di film kartun itu Pak. Jadi seperti itu. Tetapi dia itu mempunyai apa ya, keinginan bercerita itu sangat tinggi. Jadi ketika ada topik baru apapun itu, dia harus bercerita dan bu guru harus mendengarkan, seperti itu Pak. Oke, berarti pertemuan ini Bang Dwi ingin membahas masalah salah satu muridnya yang belum lancar dalam berbicara ya. Jadi Pak, saya ingin menemukan ide-ide baru Pak untuk mendampingi dan membimbing anak tersebut Pak. Karena selama ini yang saya ajarkan hanya menirukan lafal apa dengan benar, seperti bu guru itu harus mengucapkan berulang-ulang dengan benar. Satu itu harus saya ulang-ulang, anak tersebut menirukan. Begitu Pak. Oke, baik. Kira-kira kesempatan apa yang dimiliki Bu Dwi sekarang untuk melakukan kegiatan ke depannya? Kesempatan yang saya miliki itu saya mempunyai 1 semester ke depan dan saya ingin murid saya itu perlahan namun pasti mempunyai sebuah progres untuk apa ya Pak, berbicara dengan jelas seperti itu Pak. Oke, kemudian sekarang saya tanya dulu, kalau menurut Bu Dwi dari skala 1 sampai dengan 10, sekarang posisi Bu Dwi itu sebagai guru ada di posisi yang mana? Posisi yang keberapa menurut Bu Dwi? Ya, untuk saat ini saya masih di posisi 6 atau 7 begitu Pak. Oh ya, di antara angka 6 sampai 7. Baik. Zih, Pak. Kira-kira planning ke depannya, Bu Dwi ingin berada di skala yang keberapa? Ya, pastinya maunya progresnya tinggi ya Pak, sampai di angka 9 atau 10 begitu Pak kalau bisa. Nah, baik. Kira-kira untuk mencapai skala yang diinginkan tadi, kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Dwi Restiani? Jadi saat ini Pak, saya sedang browsing mencari apa referensi tentang bagaimana cara mempelajari trik-trik merangsang pergerakan mulut atau stimulasi rongga mulut begitu Pak. Dan selama ini yang sudah saya lakukan itu dengan peluit, dengan balon, dengan sedotan, jadi anak itu agar lemes gitu Pak, rongga mulutnya. Oke.
Kemudian Bu Dwi, untuk memenuhi kebutuhan setiap muridnya dengan media yang merangsang, ya, untuk merangsang pergerakan rongga mulut, kira-kira peluang yang nanti ingin Ibu Dwi ambil itu seperti apa? Jadi saya juga punya peluang Pak, itu membuat sebuah apa video pendek yang kreatif, interaktif dengan anak seperti itu, karena di CGP saya juga mendapat membuat video saat ini, sehingga saya menginginkan membuat video yang merangsang anak mengucapkan kosakata dengan benar, dan ketika video itu diputar anak menirukan kosakata seperti itu Pak. Oh ya, baik. Kemudian dalam mewujudkan keinginan Bu Dwi, tentunya nanti akan ada hambatan, ya. Kira-kira rencana apa yang akan Bu Dwi lakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya sebagai guru kan harus telaten dan mengarahkan anak nih Pak. Selain itu saya juga harus memahami perkembangan anak dari waktu ke waktu, sehingga tahu akan kebutuhan murid-murid saya Pak. Oke, kalau hambatannya sendiri dalam penerapannya seperti apa itu, Bu? Hambatan saya itu saat ini memang saya harus ekstra kreatif, karena saya juga harus membagi waktu dan kreatif membuat video yang sederhana yang tidak hanya mengembangkan anak tersebut, namun seluruh murid yang ada di kelas saya, Pak. Oke, berarti rencana Bu Dwi ke depannya adalah dengan merangsang rongga mulut. Apa ada rencana yang lainnya, Bu? Ya, rencana lain saya itu selain mengembangkan untuk merangsang rongga mulut itu tadi, Pak, saya juga kepingin menerapkan storytelling, Pak, karena anak tersebut kan antusias sekali dalam bercerita. Hanya memang mempunyai hambatan berbahasa. Sementara di sekolah saya itu peralatan mendongeng, peralatan bercerita itu sangat banyak, seperti itu, banyak media yang bisa digunakan, sehingga saya ingin mewujudkan storytelling untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Oke. Kemudian kira-kira bagaimana dengan jangka waktu untuk mewujudkan rencana Bu Dwi tersebut? Insya Allah saya mulai semester depan Pak, karena untuk semester ini kan sudah habis ya Pak, jadi rencana-rencana itu akan saya terapkan ke semester depan Pak. Baik, kira-kira ukuran keberhasilan rencana dari Bu Dwi dalam melakukan kegiatan tersebut itu seperti apa, Bu? Saya akan melaksanakan rencana pembelajaran yang saya buat, dan saya ingin lebih kreatif untuk menyediakan berbagai media, Pak. Baik. Kemudian untuk komitmen Bu Dwi untuk rencana kedepannya itu seperti apa? Untuk komitmen Bu Dwi sendiri? Insya Allah saya terapkan ke depannya, di semester depan saya melaksanakan rencana pembelajaran itu. Kemudian ada tidak yang membantu Bu Dwi untuk mewujudkan rencana tersebut? Ada Pak, teman-teman sejawat saya di sekolah. Selain itu juga saya mempunyai satu yang di SLB yang mungkin anak tersebut Pak. Kemudian kalau untuk tindak lanjut dari coaching ini apa, Bu? Saya berharap rencana saya bisa terwujud dan terlaksana dengan lancar ya Pak. Oke, semoga apa yang diharapkan bisa terwujud ke depannya. Dan semoga pembelajarannya juga berhasil, anak akan tersalurkan minatnya dan senang mengikuti pembelajaran yang Bu Dwi rencanakan, juga hasil belajarnya juga semakin meningkat. Ya, jadi saya kira cukup Bu Dwi untuk sesi coaching kali ini. Semoga sesi coaching kali ini bisa menambah wawasan Bu Dwi dan saya pribadi. Seperti itu ya Bu ya.
Amin amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Putri. Waalaikumsalam. Baik, Pak Nanang, terima kasih sekali. Luar biasa, coaching kali ini sangat mengena, sangat bagus. Sampai pada dengan titik temu solusi permasalahan yang dimiliki Bu Dwi. Secara keseluruhan, saya sudah melihat prinsip yang Pak Nanang tunjukkan. Pak Nanang juga sudah mendengarkan aktif dengan menunjukkan rasa dan empati dan mampu mengutarakan pertanyaan yang berbobot. Oke, sambil kita evaluasi, mungkin tadi alur tirta yang sudah Bapak lakukan untuk Bu Dwi secara garis besarnya itu apa ya? Apa saja ya, Pak? Baik, jadi gini Bu, untuk alur theta yang sudah saya lakukan untuk Bu Dwi, itu menurut saya sudah sesuai dengan alur Bu. Yang pertama yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Pertanyaan yang saya ajukan Bu Dwi juga merupakan pertanyaan yang terbuka sehingga Bu Dwi bisa dengan sendirinya menggali potensi yang ada pada dalam diri Bu Dwi Restiani. Kemudian Bu Dwi bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Saya juga berusaha untuk hadir secara penuh dalam menanggapi Bu Dwi Restiani. Itu Bu. Oke, bagus sekali Pak Nanang. Kalau saya bisa menilai antara skala 1 sampai 4, saya bisa menilai 4 untuk coaching yang Pak Nanang lakukan. Mungkin Pak Nanang bisa melanjutkan coaching-coaching terhadap rekan guru yang lain di lain waktu. Sukses selalu buat Pak Nanang. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak Nanang. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama Pak Nanang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.